Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menegaskan bahwa raksasa teknologi Apple tidak jadi membangun pabrik di Indonesia. Budi Aris Setiadi saat masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo mengatakan bahwa keputusan Apple batal membangun pabrik di Indonesia lantaran pemerintah tak bisa memenuhi permintaan sang produsen gawai yang dinilai terlalu berat. Budi menyatakan bahwa Apple meminta adanya pembebasan pajak atau tax holiday selama 50 tahun seperti di Vietnam. Untuk itu, Budi menyampaikan adanya ketidakmungkinan raksasa teknologi milik Tim Cook itu membangun pabrik di tanah air. Menurut Budi, jika Indonesia memberi lampu hijau kepada Apple untuk memberikan tax holiday, maka perusahaan teknologi asing juga akan meminta hal yang sama seperti yang diterima Apple. Di sisi lain, CEO Apple, Tim Cook, menanamkan investasi senilai 1,6 triliun rupiah untuk membangun 4 Apple Developer Academy di Indonesia, yang terbesar di Jakarta, Surabaya, Batam, dan teranyar adalah Bali. Sayangnya nilai investasi yang digelontorkan Apple lebih rendah dibandingkan Singapura dan Vietnam. Di Vietnam, investasi yang dikucurkan Tim Cook mencapai 15,84 miliar US dollar atau setara 256,22 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.176 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara di Singapura, Apple berkomitmen untuk menggelontorkan investasi senilai 250 juta US dollar atau sekitar 4 triliun rupiah. Jika dibandingkan di Vietnam, Budi sempat menyampaikan bahwa negeri naga biru itu memberikan tax holiday kepada Apple selama 50 tahun. Di Vietnam, Budi mengatakan bahwa investasi yang digelontorkan Apple itu telah menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja. Sementara itu, Budi menuturkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan guyuran insentif yang akan diterima Apple untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Meski begitu, Budi menyebut bahwa Vietnam menjadi salah satu negara yang bisa ditiru Indonesia dari segi insentif. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah siap memberikan insentif jika Apple mau berinvestasi di Indonesia. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @luhut.panjaitan, Menko Luhut mengatakan bahwa pemerintah menawarkan beragam macam insentif, termasuk biaya masuk Apple. Ya macam nanti misalnya biaya masuk, dia kan ada barang yang kita belum bisa produksi dan kita butuh untuk memproduksi suatu barang. Ya kenapa yang kita pajakin? Ya, kalau kita pajakin itu barang kan jadi akhirnya produk orang nggak mau masuk. Jadi kita tiru aja apa yang dibuat oleh India, apa yang dibuat Thailand. Nanti kita pelajari, tentu kita adjust kiri kanan untuk tentu sesuai dengan aturan-aturan kita. Tapi kalau aturan itu menghambat, kita memang harus ganti. Jadi kita kadang-kadang membuat aturan yang mengikat diri kita sendiri sehingga kita tidak kompetitif. Jadi intinya semua persaingan, dan persaingan itu akibatnya efisiensi. Efisiensi itu akan membawa Indonesia lebih kompetitif di dalam berbagai bidang ke depan ini. Apalagi kalau itu diproduksi ke dalam negeri, karena kita ingin menciptakan lapangan kerja. Jadi kita tidak bicara high-tech saja, tapi kita juga bicara mengenai labor intensive. Jadi seperti garment yang ada sekarang sedangkan construction di mana tuh di Kertajati dan juga yang di dekat Solo sana. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak.
kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya, Luhut menjelaskan Indonesia bisa mencontoh insentif yang diberikan India dan Thailand untuk Apple dengan tetap menyesuaikan terhadap regulasi yang ada.